I know you'll be blessing me. You're the only one, the one who knows my destiny. I'll be alright. I'm sure that you look after me. You know what's inside of me. And the salam, salam, ya dal jalali wal Sebentar lagi kita mulai sambil menunggu beberapa yang masih di perjalanan. Ada dari atas kiri yang ada. Pimpinan TKN. Pimpinan TKN sudah turun, kita langsung mulai.
I know that you could easily take away everything you've given me. And I try to remember not to take anything for granted. 'Cause I know that one day suddenly this will come to an end. So my last wish is for you to be pleased with me. Guide me all the way to your Don't let me go astray, 'cause I need you by my side. I wish to be close to you throughout my life. Be with me all the way. I know that sometimes I do forget that my next breath will be the last. Forgive me, 'cause I can't thank you enough for making me when I die. Your love right now, I pray for that day when all this stops and comes to an end. So my last wish is for you to be pleased with me. Guide me all the way to your Don't let me go astray, 'cause I need you by my side. I wish to be close to you throughout my life. Be with me all the way. Day by day passes, and I think that my time could be here. So I pray, oh God, let this world be in my hands, not in my heart. 'Cause soon I'll have to leave it. 'Cause soon I'll have to leave it. Guide me all the way to your Jannah, ya Allah, oh Allah. Don't let me go astray, 'cause I need you. Guide me all the way to your Jannah, ya Allah, ya Allah. Don't let me go astray, 'cause I need you by my side. I wish to be close to you throughout my life. Be with me all the way. Guide me all the way to your Don't let me go astray, 'cause I need you by my side. I wish to be close to you throughout my life. Be with me all the way.
so far from you. Yet to me, you were always so close. I wandered lost in the dark. I closed my eyes to all the signs you put in my way. I walked every day further and further away from you. Ooh, Allah, you brought me home. I thank you with every breath I take. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. I never thought about all the things you have given to me. I never thanked you once. I was too proud to see the truth and prostrate to you until I took the first step. And that's when you opened the doors for me. And now, Allah, I realize what I was missing by being far from you. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. Allah, I wanna thank you. I wanna thank you for all the things that you've done. You've done for me through all my years I've been lost. You guided me from all the ways that were wrong. Indeed, you gave me hope. Oh, Allah, thank you. I wanna thank you for all the things that you've done. You've done for me through all my years I've been lost. You guided me from all the ways that were wrong. I wanna thank you for bringing me home. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praises to Allah, all praises to Allah. Jakarta semua Pak Firly tapi enggak kamu awal Ku sadari engkau sanggup mengambil kembalikan nyawa, dan ku coba selalu mengingat takkan sia-siakan segalanya, karena suatu hari semua akan tiada.
Dekat denganmu sepanjang usia, ya Allah. Dan ingin selalu hari berganti. Ku yakin waktuku kan singkat. Tuhanku yang ku genggam, punyai tanpa mencintai dia. Karena bukan segera pergi. Karena bukan segera pergi. Tuntunku tiba di jannahmu, ya Allah. Oh Allah, jangan jauh dariku, ku tambah cahayamu. Jangan jauh dariku, tambah cahayamu. Bersamamu ku ingin kekal. Dekat denganmu sepanjang usia, ya Allah. Bimbing langkahku, tuntunku tiba di jannahmu, ya Allah, ya Allah. Jangan jauh dariku, ku tambah cahayamu. Bersamamu ku ingin kekal. Dekat denganmu sepanjang usia, ya Allah. Setiap langkah Panjang lagi ya, I pray to God, my heart's single day, my life will let it rest. I see the progress, I try to live my life for you, oh Allah. You did find my soul and show me light to my heart. So please be it's not
Baik teman-teman dari rekan-rekan media semuanya, bahwa pada hari ini kami akan melakukan rilis hasil survei ya. Jadi karena ini adalah rilis hasil survei, jadi nggak perlu ada kegiatan atau susunan acara yang terlalu formal. Untuk itu langsung saja kami minta semacam sambutan dari Dekanat bahwa kegiatan survei ini sebenarnya bukan survei yang pertama kali dilakukan oleh MISI, tapi ini yang perdana dirilis. Jadi mudah-mudahan ke depan kita akan bisa memberikan kontribusi terhadap Provinsi Sumatera Selatan dalam bentuk data-data yang bisa menjadi referensi bagi kebijakan-kebijakan khususnya kebijakan-kebijakan publik. Baik, untuk hemat waktu, untuk menyingkat waktu, kami usahakan pada Profesor Dr. Reni Zowidu untuk memberikan kata sambutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman Diri dan Berdoa dan Muhammad. Ini calon dokter tentang apa calonnya? Kalau ibu calonnya ya memang aktif di kita juga ada ya social studies yang lembaga survei terutama
saya pandang lebih maju, lebih berkembang, ya, atau kalau tadi dibutuhkan kemudian dibutuhkan atau dibutuhkan jadi lebih dibutuhkan, ya, dan bisa menjadi tempat belajar bagi daerah lain. Ya, alhamdulillah survei telah dilaksanakan, ya, sudah dilaksanakan. Apa dan bagaimana hasilnya, ya, jadi sampai di Pak Muhammad. Tapi sekali lagi, yang namanya survei dan penelitian itu kan kebenarannya kan sebenarnya induktif, ya. Jadi pengetahuan bersifat umum, ya, dari sampel-sampel yang ada di dalamnya ada hal-hal yang sesungguhnya tepat itu alhamdulillah, ya, yang namanya benar-benar induktif, ya. Pendekatan induktif itu sama saja, ya, tapi ada jalan yang tidak sama. Tapi pengetahuan secara general itu sudah diakui di dalam rumusan penelitian ilmiah, yang salah satunya tentang survei itu memiliki metode yang diperlukan itu kan, metode yang tidak banyak keperluannya orang 3 bulan, iya, banyak cocok atau banyak cocoknya, kan itu jadi masalah juga, ya. Ya, jadi kalau sudah melalui batas pelajaran, cocok atau tidak cocoknya itu juga sudah dipandang, bisa dipandang sebagai bias, ya. Fisik lembaga Palembang sebagai lembaga ilmuwan itu sudah saya pesankan dengan Pak Muhammad, ya, tolong dijaga kredibilitas, ya, sebagai lembaga tinggi, ya. Jadi ya, kalau tidak perguruan tinggi, siapa lagi yang menggunakan pendidikan keilmuan, ya, tinggi. Saya kira tidak ada terima kasih, ya, dan teman-teman dan juga teman-teman mahasiswa yang studi yang telah melaksanakan survei. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari langsung saja. Baik, terima kasih kepada mereka atas sambutan. Kita langsung saja. Ini mahasiswa mau menjelaskan nggak? Mau saya atau mahasiswa saja yang menjelaskan? Menjelaskan ke publik, ini kita ditonton oleh kelas. Saya saja. Oke. Artinya kan saya sudah berikan kesempatan kepada mahasiswa, tapi kan kerjaan mahasiswa sebetulnya kan. Baik, langsung saja. Saya akan menjelaskan beberapa pengumuman, ya, terkait dengan ini survei tentang wilayah kerja pemerintahan Kota Palembang semasa COVID-19 dan menakar peluang pilkada Kota Palembang 2024. Oke, langsung saja slide berikutnya. Baik, metodologi, ya. Kita bicara soal metodologi, bahwa survei ini menggunakan metodologi kalau di lembaga-lembaga survei yang lain sama, ya, baik investigasi, LSI dan lain sebagainya, rata-rata semuanya pakai beberapa metode, ada stratified sampling, composite sampling dan lain sebagainya. Nah, kita lakukan survei pada periode tanggal 27 dan 30 November yang kemarin, ya. Kita melibatkan 384 responden. Kita hanya melibatkan 384 responden dan itu tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kota Palembang, di 18 kecamatan. Dan survei ini memiliki margin of error 5%, ya, plus minus 5%. Artinya nanti angka-angka yang kita hasilkan dari hasil survei ini kemungkinan maksimal akan berkurang realitasnya
sudah maksimum. Jadi bisa bertambah 1, 2, 3, 4, 5 terakhir. Ya, kunci 5%. Makanya kemajuan kalau ini untuk menentukan melihat seberapa valid survei ini, seberapa kredibel survei ini. Jadi kita bisa menentukan bahwa survei yang kita lakukan maksimal kesalahannya adalah 5% plus minus dari angka yang kita hasilkan. Kemudian responden kita itu kriterianya adalah semua masyarakat Kota Palembang yang berumur 17 tahun ke atas atau yang telah menikah. Kalau mereka ada yang 16 tahun atau 15 tahun, artinya mereka sudah menikah. Ya, jadi kriterianya adalah 17 tahun ke atas atau yang telah menikah. Baik, next. Ini juga agak kelihatan. Nah, ini adalah pembagian sampel-sampel yang tersebar 18 kecamatan. Ya, ada halaman lebar, sampelnya 5,22%, kemudian kecil 2,61%, dan seterusnya. Yang paling banyak adalah di Sukabumi sebanyak 10,44% sampel dari 384 orang. Baik, silakan next. Nah, ini adalah proses penarikan sampel kita. Jadi Kota Palembang ya, Kota Palembang itu kita turunkan ke dalam beberapa kecamatan, kita ada beberapa kecamatan. Nah, kita turun kecamatan ini kita sesuaikan tadi dengan yang sudah kita tentukan berapa masing-masing butuh. Ya, kalau misalnya di kecamatan katakanlah Alaman Lebar, Alaman Lebar misalnya butuh 2 titik atau butuh 20 orang, sehingga kita turunkan ke dalam 2 titik. Nah, di kecamatan Alaman Lebar ini kita turunkan dalam RT yang ada di kecamatan Alaman Lebar ini ada beberapa jumlah RT-nya. Kalau misalnya ada 20 RT, nah maka kita akan ambil 2 RT di Alaman Lebar. Kemudian itu kita selanjutnya kita akan lakukan pengecekan menggunakan tabel acak atau menggunakan mesin acak. Jadi misalnya dapat misalnya RT 3 misalnya, kemudian selanjutnya dapat RT 7. Nah, masing-masing RT ini kita akan buka datanya, kemudian kita akan kembali, kita akan pilih 10 kakak. 10 kakak ini terdiri nanti 1 kakak kita ambil 1 laki-laki dan 1 kakak lagi kita ambil perempuan. Ya, boleh. Ya, boleh. Terima kasih, Pak. Ya. Nah, nanti saya terpilih RT 3 ini kita buka, kita ambil 10 kakak dan dari kakak ini kita ambil 5 laki dan 5 perempuan dengan proses pengecakan juga. Jadi seluruh kakak yang ada di RT itu kita acak, ya. Kita acak seluruh kakak yang ada di RT dan kemudian kita ambil 10 sampel kakak. Nah, jadi kita bagi 1 kakak 5 laki-laki dan 5 perempuan. Lanjut. Ini adalah profil responden. Mungkin bisa dibaca sendiri. Sudah saya tulis tadi, sudah saya share ke rekan-rekan. Ya, mulai dari laki-laki, perempuan, semuanya 60%, kemudian dari usia, ya, kemudian dari sisi agama, sampel yang terakhir muslim itu sebanyak 96,61%, kemudian ada Katolik berapa? Katolik berapa? 1,82, kemudian Buddha 1,04%, kemudian Protestan 0,25%, kemudian Hindu 0,26%. Jadi ini ya, ini adalah gambaran. Walaupun ini sampel, maka ini adalah gambaran dari penduduk yang ada di Kota Palembang. Jadi kalau misalnya kita mengambil sampel itu muslimnya 96% dari 384 tadi, artinya itu menggambarkan bahwa segitulah jumlah penduduk muslim yang ada di Kota Palembang. Jadi proses pengecakan ini akan mengambil secara proporsional sesuai dengan keadaan yang ada, seperti itu. Nah, kemudian ada dari tingkat pendidikan, kemudian pekerjaan dan penghasilan dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman Kota bisa baca di slide yang sudah di-share tadi. Next. Oke, kita coba untuk
Artinya hampir 70% masyarakat Kota Palembang itu sudah divaksinasi. Dari 384 responden tadi, ya, 68,75% itu sudah divaksinasi. Artinya menggambarkan seluruh Kota Palembang itu sudah divaksinasi sebanyak 68,75%. Ya. Kemudian 31,25% belum divaksinasi atau baru mau berencana untuk divaksinasi atau masih ada yang takut dengan vaksin. Next. Nah, kemudian kita mau mengukur seberapa besar pengaruh COVID ini terhadap perekonomian keluarga. Ya. Jawabannya adalah sebanyak 67,71%, ya, menganggap bahwa ekonomi mereka lebih buruk daripada sebelum COVID-19. Jadi benar-benar COVID ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian rumah tangga. Next. Nah, ini masalah kebijakan, ya, benar bahwa kalau mau mall, kalau mau tempat-tempat rekreasi itu harus dilakukan vaksinasi dulu syaratnya. Nah, kira-kira masyarakat Kota Palembang setuju atau tidak? Sebanyak 69% masyarakat Kota Palembang setuju, ya, dengan aturan tersebut, ya, bahwa kalau masuk mall harus divaksinasi. Nah, kemudian 43,75% tidak setuju, ya, mereka menolak atau harus masuk mall itu harus divaksinasi, ya, harus ada diberikan kebebasan, kira-kira seperti itu. Next. Nah, kemudian soal pelayanan publik, ya, ada bahwa kalau mau ngurus KTP, mau ngurus buat APM dan lain sebagainya itu harus ada vaksinasi terlebih dahulu. Nah, bagaimana menurut pendapat masyarakat? Jadi hanya 47% yang setuju dengan aturan kalau mau bikin KTP, bikin SIM, bikin hal yang berbau pelayanan publik itu menggunakan vaksinasi syaratnya. Jadi sedikit sekali yang setuju dengan aturan seperti itu. Nah, yang paling banyak adalah 50,79% justru menolak aturan yang seperti itu. Next. Nah, ini kita langsung masuk ke kinerja pemerintah. Ini saya cepat saja karena waktunya sudah pukul sore. Langsung. Ya. Kita mulai masalah kinerja pemerintahan. Ini nggak bisa diusahakan lagi, ya? Bisa nggak? Bisa. Atau memang segitu? Nah, coba lagi. Nah, oke. Bisa nggak di Oke, ya. Masalah kinerja pemerintah, pertanyakan bagaimana Bapak Ibu melihat kondisi pelaksanaan pemerintahan di Kota Palembang. Ya, sebanyak 81,51% menilai bahwa kinerja pemerintahan Kota Palembang baik, dengan kategori baik. Kemudian 16,41% menilai pelaksanaan pemerintahan buruk. Artinya pemerintahan Kota Palembang secara keseluruhan, ya, itu dinilai baik oleh masyarakat Kota Palembang. Next. Harus diikuti dulu aja. Oke, nah ini kita coba kita ingin melihat seberapa puas masyarakat Kota Palembang terhadap kinerja Wali Kota Haji Handoyo. Ya, jadi sebanyak 74,22% masyarakat puas dengan kinerja Handoyo. Kemudian 4,43% menjawab
Kemudian 16,41% menjawab tidak puas dan 1,56% menjawab sangat tidak puas dan 3,39% tidak memberikan tanggapan. Artinya bahwa menurut persepsi masyarakat Kota Palembang, kinerja Haji Ahmad Yahya cukup baik dan cukup memuaskan. Next. Selanjutnya kita mau menilai kinerja Haji Hamid yang sudah sebagai wakil wali Kota Palembang. Tidak jauh berbeda dengan Ahmad Yahya. Fitriani Agustina mendapatkan penilaian dari masyarakat sebanyak 66,93% puas dengan kinerja wakil wali kota dan 9,90% menilai sangat puas. Artinya kinerja dari wakil wali kota Palembang itu cukup memuaskan bagi masyarakat Kota Palembang. Mahasiswa satu boleh bersatu. Mahasiswa satu. Ya. Ya kelihatan bahwa ini kinerjanya mahasiswa. Oke, nah ini adalah beberapa persoalan ya, beberapa persoalan yang masih menjadi PR bagi pemerintahan Kota Palembang. Ya, ada persoalan sembako mahal, ya, kemudian penanganan COVID-19, kemudian pengangguran dan kurangnya lapangan pekerjaan, kemudian masalah banjir, kemudian setempat, ya bagi masyarakat Kota Palembang, kemudian masalah kemacetan juga menjadi masalah bagi masyarakat Kota Palembang. Langsung email, next bisa dibaca sendiri oleh kawan-kawan. Nah, kita masuk kepada seksi ya. Ini yang paling dinanti sebetulnya dari sebuah rilis hasil survei seputar pilkada yang akan diselenggarakan pada tahun 2024. Langsung saja, next. Ya, kita mau mengukur sejauh mana pengetahuan masyarakat Kota Palembang terhadap rencana pilkada yang akan dilakukan pada 24 November mendatang. Ya, ada sekitar 57,03% ya, yang tahu pilkada itu akan diselenggarakan pada tahun 2024. Ya. Kemudian 42,97% menjawab tidak tahu. Ya. Sebenarnya ini masih wajar ya, karena memang pilkada masih lama. Ya. Kecuali pilkada kalau misalnya itu tahun, maka pengetahuan masyarakat pasti akan meningkat. Ya, bisa jadi di angka 80 sampai 90% orang tahu akan ada pilkada, ada pemilihan wali kota. Next. Oke, kita bicara soal elektabilitas. Langsung. Nah, pertama kita bicara soal elektabilitas partai politik. Ya, kira-kira masyarakat Kota Palembang, orang Palembang ini akan memilih partai apa? Partai apa yang paling disukai oleh masyarakat Kota Palembang? Hasilnya adalah PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, menempati posisi pertama untuk Kota Palembang dengan meraih suara 21,9%. Kemudian di urutan kedua ada Partai Demokrat dengan memperoleh suara 13,54%. Kemudian PAN memperoleh 8,59%. Gerindra, Golkar, PKS, Nasdem, P3, P2, PKB, PSI dan sebagainya. Nah, yang belum menentukan 3 partai sebanyak 26,30%. Ya, jadi orang-orang yang memang PDI masih menempati urutan pertama. Nah, oke, kita mau melihat sejauh mana popularitas masyarakat Kota Palembang mengenal tokoh-tokoh yang kira-kira akan berlaga di pilkada 2024 mendatang. Ya, kita lihat ada nama Fitriani Agustina. Ya, untuk popularitas Fitriani Agustina sudah menyentuh angka 64,6%. Kemudian yang menyukai Fitriani Agustina sebesar berapa ini? 50%. Ya. Kemudian disusul oleh nggak asing lagi namanya, ada Sari Muda. Sari Muda
Jadi masih punya kans masyarakat. 67,76% yang kenal dengan saling muda. Kemudian 38,29% yang suka dengan saling muda. Ini sebenarnya modal untuk saling muda untuk bertahan kembali. Mungkin yang berapa ya? Kalau tidak tepat yang minimal kalau 2024 saling muda lagi kembali. Ya. Kemudian ada kedua, sektor Palembang untuk popularitas Ratu Dewa yang 38,80%. Kemudian untuk yang menyukai Ratu Dewa ini angka 21,35%. Kemudian selanjutnya popularitas posisi keempat diraih oleh Mularis Sejati. Yang posisi kelima ada Nasrul Umar di situ. Ya, Nasrul Umar memiliki popularitas sebanyak 26,82%, hampir mirip dengan Mularis Sejati. Kemudian yang menyukainya sebanyak 15,36%. Nah, jadi ini adalah nama-nama yang kira-kira akan digadang-gadang untuk bertarung di 2020. Next, lanjut. Oke. Lanjut. Sudah. Oh ini ya. Oke. Ini kita tanyakan pada buka. Pertanyaan elektabilitas terbuka ini kita mau mengukur spontanitas dari masyarakat Kota Palembang. Sejauh mana mereka mengenal orang-orang yang kira-kira akan mereka pilih menjadi wali kota Palembang. Jadi kita bertanya kepada mereka tanpa menyebutkan atau menyodorkan nama-nama tertentu. Jadi untuk menggali spontanitas mereka, kira-kira mereka akan pilih siapa kalau pilkada dilaksanakan hari ini. Ya. Jadi di pertanyaan terbuka kriteria sudah menempati posisi pertama dan di angka 28,39% masyarakat Kota Palembang akan memilih kriteria Muslimin. Kemudian 19,01% akan memilih saling muda. Kemudian 12,24% akan memilih Ratu Dewa. Kemudian 10,42% akan memilih Nasrul Umar. Kemudian 3,39% akan memilih Ahmad Sulinto. Kemudian 2,86% akan memilih Abu Rosa. Kemudian 2,08% akan memilih Mularis Sejati. Kemudian ada nama Febri Zainuddin meraih 1,04%. Kemudian ada Akbar Al-Faro 2,78%. Dan ada nama Cahma Aprianto meraih 0,52%. Dan 19,27% belum menentukan pilihannya. Next. Oke. Secara tertutup, artinya secara tertutup ini simulasi ini kita sudah menyodorkan nama-nama yang diprediksi akan mencalonkan diri ya sebagai calon wali kota Palembang. Ya. Kita sodorkan ada 7 nama yang kita sodorkan pada saat pertanyaan. Jadi hasilnya adalah 35,16% akan memilih kriteria Agus Muda. Jadi agak ada kenaikan ya, ada kenaikan dari pertanyaan terbuka. Ya, 35,16% itu diraih oleh kriteria Agus Muda. Kemudian saling muda oleh suara 19,53%. Kemudian Ratu Dewa meraih 14,84%. Kemudian Nasrul Umar ini saling tidak dijerat dengan Ratu Dewa meraih 14,58%. Kemudian Ahmad Sulinto 5,47%, Mularis 2,86%, kemudian Akbar Al-Faro 1,56%. 5,99% belum menentukan jawaban. Artinya kalau kita berkaca dari margin kita yang 5% tadi, artinya kalau misalnya pilkada diselenggarakan hari ini, maka yang terpilih adalah kriteria Agus Muda. Ya, kalau kita bicara soal margin error 5%, artinya anggaplah misalnya dari angka-angka ini semuanya berkurang
maka tetap dikirakan yang ya. Nah, kemudian kalau misalnya bertambah kira-kira misalnya ternyata bertambah 5%, tapi tetap dikirakan yang akan memenangkan pertarungan. Nah, sebetulnya yang paling tidak bisa dipastikan antara head to head antara Ratu Dewa, Sari Muda dan Nasrullah ya. Belum bisa ditentukan siapa sebenarnya runner-up, apakah Ratu Dewa, Sari Muda atau Nasrullah. Karena posisinya masih di dalam data margin of error. Kalau misalnya 19,53% kurang 5%, kemudian ternyata Ratu Dewa ternyata naik 5%, maka Sari Muda ternyata kalah secara realitas seperti itu. Ya. Next. Nah, kemudian kita mau mengukur seberapa kuat ada nggak potensi berubah dari suara-suara yang sudah menentukan pilihan tadi. Nah, dari suara yang sudah menentukan pilihan dan kriteria atau tidak, ya, elektabilitasnya 35,16% yang tadi, ya, secara tertentu. Nah, yang akan berubah dari suara kriteria atau tidak dari 35,16% itu sebanyak 32,84% akan berubah. 67,16% itu sudah tetap, tidak akan berubah sampai 2024. Gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya dari elektabilitasnya yang sekarang 19,53% yang akan berubah 40%, dan yang tidak akan berubah sampai pilkada nanti 60,60%. Ya, yang tidak akan berubah sampai 2024 nanti. Kalau memang Sari Muda mencalonkan diri, ya. Kemudian Ratu Dewa, ya, dari elektabilitasnya 14,84%, yang akan berubah itu 34,15%. Kemudian yang tidak akan berubah 65,85%. Nah, yang menarik adalah suara yang berdiri Nasrullah. Nasrullah meraih suara tadinya di angka 14,58%. Yang menarik adalah yang akan berubah itu justru lebih banyak dibanding calon-calon lainnya. Gak tahu ini apa alasannya, ya. Ada 62,07% yang akan berubah, sementara yang tidak akan berubah yang tetap akan pilih Nasrullah kalau Nasrullah mencalonkan diri itu 37,93% dari 14,58%. Ya, jadi ini mungkin bagian dari evaluasi kepada kandidat-kandidat yang kira-kira nanti akan memastikan maju. Kalau kita lihat ya di jalan-jalan separuh calon-calon ini sudah banyak sekali. Nah, ini mungkin menjadi bahan evaluasi bagi calon-calon yang ada. Oke, next lanjut. Langsung. Nah, sekarang kita bicara soal elektabilitas wakil, ya, elektabilitas wakil. Siapa kira-kira yang berpeluang untuk memiliki dan memiliki kuat untuk menjadi wakil? Ya. Ada nama Henry Zainuddin. Henry Zainuddin menempati posisi pertama yang dipandang oleh masyarakat pertama layak untuk menjadi wakil wali kota sebanyak 13,02%. Kemudian disusul oleh Abdul Razak. Abdul Razak ini adalah kemarin adalah calon wakil wali kota juga berdasarkan Sari Muda 12,24%. Kemudian Ahmad Zulito itu meraih suara mendapatkan dukungan 10,42%. Kemudian Tempat Paparu 9,11%. Kemudian Taufik Muslim 6,77%. Kemudian Andri Pratama 3,39% dan Chandra Arianto 2,08%. 42,97% belum menentukan pilihan atau masih menjadi swing voters. Lanjut. Nah, faktor memilih, ya. Kita tanya faktor apa sih yang mempengaruhi pilihan dari masyarakat Kota Ternyata yang paling banyak adalah faktor visi, misi dan program sebanyak 73%. Kemudian pemberian imbalan, ya, sebanyak 13,25% itu akan mempengaruhi pilihan. Kemudian ada ajakan dari tokoh sebanyak 6,50% dan yang lainnya itu 1,50%.
Oke, kesimpulan dari hasil survei yang kita lakukan ya. Yang pertama terkait dengan COVID-19 yang ada di Kota Palembang. Ya. Berdasarkan jawaban responden bahwa angka persentase masyarakat Kota Palembang yang telah melakukan vaksinasi itu sebanyak 68,75%, ya. Baik yang melakukan vaksinasi yang pertama maupun yang kedua. Sedangkan 31,25% itu belum sama sekali melakukan vaksinasi. Sebanyak 67,71% masyarakat Kota Palembang merasa kemampuan ekonomi mereka lebih buruk ya, sejak adanya COVID-19. Ya. 25% menyatakan tidak ada perubahan. Kemudian hanya 6,77% merasakan bahwa ada peningkatan secara ekonomi selama COVID-19. Kemudian sebanyak 54,69% masyarakat Kota Palembang setuju dengan aturan masuk ke tempat publik seperti rekreasi, pusat perbelanjaan dan sebagainya harus membuktikan telah divaksinasi terlebih dahulu. Sedangkan 43,75% menanggapi bahwa mereka tidak setuju dengan aturan tersebut. Kemudian 47,39% masyarakat Kota Palembang itu setuju dengan aturan kalau mau mendapatkan layanan publik itu harus divaksinasi terlebih dahulu, seperti misalnya tadi saya jelaskan mengurus ATM, mengurus KTP, mengurus akte dan lain sebagainya itu harus menggunakan setelah divaksinasi terlebih dahulu. Kemudian 50,79% tidak setuju dengan aturan tersebut. Lanjut. Oke, temuan berikutnya terkait dengan kinerja pemerintah Kota Palembang secara keseluruhan saja bahwa masyarakat menilai kinerja pemerintah Kota Palembang itu cukup baik dan cukup memuaskan ya, bagi pemerintahan Anoboyo dan Brigjen Agus Nida. Hanya saja ada beberapa yang harus diperhatikan terkait masalah tingginya harga sembako, kemudian masalah pekerjaan, banjir, macet dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, temuan seputar pilkada ya, mungkin ini bisa dibaca sendiri oleh rekan-rekan wartawan. Tidak perlu saya bacakan secara keseluruhan, tapi pada intinya bahwa hasil survei ini adalah hasil sementara dan hanya berlaku pada saat survei ini dilakukan. Hari ini saya tidak berlaku lagi karena ini sifatnya adalah tergantung dari dinamika yang ada di masyarakat. Kalau ada perubahan-perubahan secara signifikan terjadi di masyarakat, maka angka-angka ini juga akan berubah. Ya. Makanya survei ini palingnya adalah tanggal 27 sampai 30. Ya. Maka dia berlaku. Tapi untuk sekarang ya mungkin ada perubahan itu bisa jadi tetap seperti itu. Ya, tapi intinya bahwa survei ini adalah berlakunya pada saat survei dilakukan. Ya, untuk hari ini ya bisa jadi masih tetap berlaku, bisa jadi juga tidak berlaku lagi seperti itu. Ya, nah itu saja mungkin beberapa hal yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan realisasi survei kali ini kepada rekan media yang sedang hadir di wilayah Kota Palembang. Kalau ada pertanyaan, kalau ada yang ingin didiskusikan, kami silakan. Dari Iwan, dari Sumsel Update, dari Tribun, dari Sumex, dari Mata News, Wita Musi, dan yang lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan. Ada pertanyaan terkait dengan realisasi survei atau sudah jelas semua? Karena tadi sudah ngobrol juga ya sebelum melakukan rilis. Bagaimana? Saudara Sandi, ada pertanyaan? Ya, silakan dari bagusnya. Silakan. Perkenalkan, saya Mirna dari Berita Musti. Di sini mungkin saya tidak terlalu memahami Pak ya mengenai survei ini. Ya. Tapi setidaknya sedikit dulu saya mengetahui. Soalnya saya juga pernah melakukan survei di salah satu lembaga survei. Ya.
memastikan kalau jawaban dari orang tersebut emang bisa dipegang. Maka yang saya kita bertanya kan pada ibu nih, itu kan pengetahuan mereka itu kan masih kurang banyak. Jadi kira-kira dalam melakukan sesuatu yang bagus itu ada nggak usia, tingkat usia itu mempengaruhi nggak untuk keefektifan tes yang tersebut? Oke. Terima kasih. Baik, langsung saja mungkin akan saya jawab. Ya, adakah pengaruh usia ya terhadap validitas jawaban-jawaban yang mereka sampaikan ya? Oke, begini ya. Jadi sebetulnya masalah usia sebenarnya nggak mempengaruhi gitu ya. Karena yang kita ukur adalah misalnya soal elektabilitas, ya, soal popularitas. Ya, misalnya kita tanya mereka, kenal nggak dengan calon A, kenal nggak dengan calon B? Ya, nah bagi mereka yang kenal, mereka sudah kenal. Bagi mereka yang tidak kenal, mereka akan jawab tidak kenal. Seperti itu. Ya, jadi terlepas apakah mereka adalah berusia 17 tahun, 18 tahun, atau misalnya usia 60 tahun atau 65 tahun, kalau mereka kenal dengan salah satu calon, mereka akan bilang kenal. Kalau mereka bilang tidak kenal, mereka akan bilang tidak kenal, seperti itu. Nah, kita akan mengukur itu sebetulnya. Ya, jadi bukan persoalan jawaban mereka, apakah jawaban mereka valid atau tidak. Ya, bukan itu ya, karena bisa jadi juga ada yang misalnya karena males untuk ditanya-tanya, dia jawab apa aja saja misalnya. Nah, itu masuk ke dalam tentang margin error. Margin error kita 5%. Jadi kemungkinan kesalahan dari survei ini 5%. Nah, dari total misalnya 400 responden atau 384 responden, nggak mungkin ada yang asal-asalan semua, nggak mungkin gitu ya. Nah, pasti ada yang dari satu orang juga misalnya orang yang males tadi ya, dari semua wawancara pertanyaan dia nggak mungkin semua jawaban dia asal-asalan juga, selama memang surveinya itu mampu mengolah kondisi yang ada di lapangan pada saat survei. Dia mampu mempengaruhi responden, dia mampu untuk memancing jawaban-jawaban yang apa adanya, itu mempengaruhi. Ya. Nah, jadi sebetulnya usia itu juga mempengaruhi terhadap validitas data yang mereka sampaikan. Tapi sebetulnya yang paling penting itu justru adalah relawan itu sendiri. Ya. Kalau relawan yang main-main, ya. Kalau relawan yang ogah-ogahan juga memancing responden untuk menjawab, misalnya bahasa-bahasa yang digunakan oleh relawan juga dimengerti oleh responden, maka kesalahannya itu banyak. Ya, itu ya. Mungkin ada lagi yang ya bisa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, saya Dena, saya dari Setiap Penyulit Masa. Mengenai berdasarkan pengalaman yang kami maksud pertama kemarin, survei di masa pandemi COVID-19 ini ada beberapa warga yang tidak ingin datangnya atau tidak ingin ditanya-tanya dikarenakan alasannya masalah COVID-19. Nah, selain metode survei yang dengan cara mengukur lapangan, cara memberikan fungsional kepada responden, ada tidak cara lain atau metode lain yang bisa efektif di selama COVID-19 ini untuk mendapatkan hasil survei tersebut? Oke. Ya memang ini kendalanya survei di masa pandemi gitu ya. Karena mau tidak mau survei ini harus menemui langsung ya, menemui langsung respondennya secara tatap muka ya. Nggak bisa lewat handphone, nggak bisa lewat WA atau lewat media sosial dan lain sebagainya. Karena itu justru akan mempengaruhi validitas. Jadi kenapa kita harus bertemu? Karena dengan bertemu kita bisa kontak langsung ya, kontak mata. Kita jadi tahu apakah responden ini
menggunakan Google Form dan lain sebagainya. Nah, itu nggak tahu gitu ya. Kalau saya nggak menggunakan yang seperti itu karena nanti takutnya semuanya itu hanya ngisi misalnya. Kita sebar Google Form misalnya, ternyata populasinya hanya di satu tempat saja misalnya. Ituin saja yang ngisi, sementara orang mesti nggak ngisi misalnya. Kayak gitu. Jadi untuk tingkat ketersebarannya itu nggak akan merata kalau pakai Google Form. Ya, makanya saya kalau misalnya survei nggak bisa menggunakan Google Form. Harus turun ke lapangan dan respondennya memang dibagi ya sesuai dengan proporsinya. Ya, kalau kecamatan ini besar berarti sampelnya besar. Kalau kecamatan ini kecil populasinya sampelnya juga kecil seperti itu. Ya, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini kan survei kita. Terima kasih kepada teman-teman media yang sudah sempat hadir di survei kita dari Fisik dan Kota Lembang. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya bersyukur. Kami akhiri waktu itu.